Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, dzalika kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Subhanallahul azim. Bapak Ibu yang sangat bermuliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita tidak lama-lama karena di ikamah tidak hampir di rahim kita tidak sampai 7 menit, insyaallah 7 menit kita sampai ke pengajian 12.32, insyaallah berarti pengajian kita ini seperti biasa Bapak Ibu. Setiap Selasa dan Rabu kita kaji kita hikmah dan pelajaran dari eksegesi Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah 76. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami telah beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, tetapi apabila kembali kepada sesama mereka, qalu, mereka bertanya, atuhadditsunahum bima fataha, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah alaikum kepadamu, ihajjukum sehingga mereka dapat menyangka kamu inna rabbikum di hadapan Tuhanmu, apakah takillah kamu mengerti. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini surat Al-Baqarah ayat 76. Di ayat 75 kita sampaikan kemarin, di mana memang tentang sikap orang Yahudi yang tidak mau beriman meskipun telah mengetahui kebenaran. Bahkan mereka sering mengubah isi kitab Al-Quran, kitab suci mereka. Ayat 76 menjelaskan bahwa mereka itu menampakkan iman di depan orang beriman, tapi menyembunyikan kekufurannya di dalam hati. Ini sebuah bentuk gambaran orang Bani Israel tentang bentuk kemunafikan. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Karena itulah kajian setiap Selasa dan Rabu kita melihat hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Hikmahnya Bapak Ibu, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Contoh, seorang yang berdusta di depan publik, yang seperti orang baik, seperti akan menolong, tapi Allah mengetahui isi hatinya. Ini penting Bapak Ibu, jangan ruginya orang yang mendustakan ayat Allah. Orang mendustakan ayat Allah itu munafik. Dia tahu benarnya Allah itu, tapi dia dustakan. Maka jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang munafik Bapak Ibu, karena golongan orang munafik itu letaknya nanti kepala sakit kalau api neraka. Apa cirinya Bapak Ibu? Ya, ketika ada orang beriman dia seperti orang beriman, ketika orang baik seperti orang baik. Tapi ketika mereka masuk kelompok mereka, orang kafir, orang munafik, mereka berbagian dari itu. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, sendiri ramai tetap kita taat kepada Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bahaya munafik dalam urusan agama, ya. Berpura-pura beriman untuk mencari keuntungan dari umat Islam. Ini banyak juga terjadi Bapak Ibu ketika musim-musim pilkada, musim-musim politik, mereka semuanya pakai kesing-kesing Islam semuanya. Maka kita Bapak Ibu jangan tertipu kita. Jangan tertipu kita, jangan mereka menipu kita. Kita tidak akan menipu orang beriman. Kita tetap istiqomah, posisi apapun kita tetap beriman. Kemudian memuliakan dua menit tadi dari kita, iman bukan sekedar lisan, tapi kejujuran di hati. Ya Allah tahu hati kita Bapak Ibu, jangan pernah dustai hati kita, karena kita tidak tahu Bapak Ibu kapan berakhir hidup kita. Makanya senantiasa kita dalam keadaan beriman, jangan pernah terpengaruh dengan apa saja. Jangan kita jual iman kita dengan sebuah pekerjaan, jangan jual iman kita dengan jabatan. Karena pekerjaan dan jabatan itu pasti kita tinggalkan.
Kemudian Bapak Ibu hati-hati terhadap amal yang rusak karena niat tersembunyi. Sempurnalah niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sebentar lagi Bapak Ibu ada ibadah yang luar biasa membuktikan kita mencintai Allah dari ibadah kurban. Jangan sampai kita termasuk yang rasakan dari kita Allah tahu, kita sanggup atau tidak sanggup Allah tahu. Maka jangan pilih diri kita sebagai orang tidak sanggup, padahal kita sanggup. Apa kata Rasulullah? Bagi orang yang sanggup untuk berkorban dan dia tidak ikut berkorban, jangan dekati musola kami. Ini kata Rasulullah. Sepertinya tegas Bapak Ibu, tapi ini penuh hikmah. Maka karena diri kita, jangan biar orang kafir kita tahu sanggup atau tidak, kita tahu Bapak Ibu. Kalau kita sanggup menjadi kelompok tidak sanggup, itu yang kita khawatirkan. Jangan dekati tempat sholat kami. Pas 12.32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.